Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat bagi para tester dimanapun Anda berada dan salam pramuka. Oke, Kak Deden, hari ini episode yang ke 5 bener? ke 5. Blackboard data episode seberapa? Pohoan ya? Episode seberapa? 5. Episode 5. Jadi Episode 5 ya? Kameramen baliknya juga. Jadi ya mau kedua-dua juga. Link teleponan juga sudah juga. Gimana? nah, jadi ngomongin kameramen. Enggak. Kang Aldi nih kita. Siap. Kang Aldi udah ada Kang Aldi sama Teh Nabila nih. Kita korek-korek dulu nih profil beliau berdua. Kang Aldi boleh diperkenalkan dulu di DKC ini Sebagai apa? Terus dari mana juga? Teh juga sama. Baik, saya itu Aldi Agusti, ya, biasa dipanggil Aldi aja, atau kalau nama singkatnya Al. Sekarang lagi Mas Aldi. Mas Saya Andin gitu saya. Mas Al, saya sebagai ketua DKC, alhamdulillah masih menjabat sampai masih lama sebetulnya masa baktinya. Sekarang juga saya didampingi anggota. Nggak yakin anggota ya? Alhamdulillah anggota Kak. Oh, iya. Namanya Nadila Syahsyahada, panggil aja Nadila. Kebetulan di Dewan Kerja Cabang itu menjadi anggota di bidang penelitian dan evaluasi. Luar biasa. Tapi saling suka udah lama ya? Suka. Udah. Suka lah. Oh. Sebagai organisasi. Terus? Penting menapas lancar. Aduh, udah lah jangan kelewatan bahaya nanti. Nah, DKC untuk yang masa bakti sekarang nih berapa orang ya anggotanya ya? Sebetulnya di Muspara 2016 itu terakhir Kak, hasilnya adalah harusnya 23 orang ya. Tapi karena memang di 2017 itu ada PPDK baru tahun 2017 yang bawa maksimal Dewan Kerja itu 21, sehingga kita dipangkas jadi 21. Oh, makanya kemarin dipasin 21 karena ngikut PPDK yang terbaru adalah di PPDK terbaru ada tertera. Kalau dulu kan nggak ada harus berapa ya, penting gaji aja. Nggak ada patokan gitu kan. 61 juga bisa. Berarti yang 2 dikasih koper suruh pulang gitu, eliminasi. Yang itu yang kedua karena memang kebetulan ada yang berhalangan tetap. Jadi memang pada saat PPDK berubah ya sejalan dengan kondisi kita menyesuaikan. Semua dari Racana apa ada penegak Pandega juga? Penegak Pandega. Tapi kalau sekarang ini memang yang tersisa banyaknya di Racana. Oh, Racana. Ya, yang penegaknya mungkin nggak kurang dari setengah, tapi ada. Ya. Nah, kan yang pasti paling dikenal itu ya kalau di Dewan Kerja itu pasti unsur pimpinannya nih. Biasanya ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara kan itu. Itu Dari mana? Siapa aja sih? Ya, kalau pimpinan sendiri tentunya juga kita nih masih 5, ada sekretaris, bendahara, wakil ketua saya sendiri, ketua sampai masa bakti Dewan Kerja Cabang ini sampai 2024 Kak. Jadi mengikuti masa bakti Kuarcap, Kuarcap juga mulai dari 2019. Tapi seyogyanya sebetulnya Muspanitra 2016 saya terpilih itu. Jadi harusnya tahun ini selesai harusnya. Karena masa bakti Kuarcap berubah, otomatis kita 2019 kemarin itu ada Muspanitra luar biasa untuk penyelesaian masa bakti gitu. Nah, untuk ketuanya sendiri saya masih wakil ketuanya ada Kak Debi itu dari Racana Unpas, satu gudep dengan Kak Nadila. Kemudian sekretaris satunya dari Coblong, dari ITB Kak. Jadi banyak Racana. Sekarang alhamdulillah di DKC banyak banget anggota DKC yang dari Racana juga. Dan wakil sekretarisnya ada dari Bojong Lakaler, itu namanya Kak Dela. Dan yang terakhir itu Hafsah Bendahara, saya lihat itu dari Kuarti Ranting Kiara Condong. Gitu.
Kang Aldi, kalau boleh tahu DKC Kota Bandung atau Instagram pribadi Kang Aldi ada nggak namanya? Ada banget, boleh bisa di follow. Nama saya Aldi Agusti karena namanya sangat simpel, jadi nickname-nya juga simpel aja, Aldi Agusti sesuai namanya. Tanpa underscore, tanpa dot. Kalau teteh? Kalau Instagram saya itu Nadila Syahs. Kalau DKC-nya sendiri? Nah, buat teman-teman juga nih yang mungkin nonton channel ini yang mau tahu info kegiatan DKC atau penegak pandega di Kota Bandung apapun itu, boleh di follow DKC Kota Bandung. DKC Kota Bandung. Ya. Kalau channel YouTube-nya ada nggak? Channel YouTube-nya juga sama, semua media sosial kita ID-nya sama DKC Kota Bandung aja. Oh, ya. Oke. Soalnya nanti teman-teman tester yang dari luar Bandung, dari kebanyakan sih dari Jawa Tengah, terus Cianjur yang pada nonton Sukabumi boleh langsung di follow biar bisa tetap jalin silaturahmi kayak gitu. Oke, Nah, ini nih yang jadi perhatian kita nih ya, Kak Deden, Kak Aldi, Kak siapa tadi teh? Nadila. Jangan lupa lagi. Biasa. Udah suka lupa. Bukan sudah tua, sudah lupa. Tapi ya sudahlah. Jangan dibahas. Nah, di masa sekarang nih ya, masa pandemi gitu kan, kita mau berkegiatan susah gitu kan. Terus sempat saya juga kemarin-kemarin itu diundang sama Racana Unpas ya. Saya ngisi materi di sana waktu diklat diklat penerimaan tamu gitu, Racana kalau nggak salah. Itu kan daring. Ya. Daring, betul. Nah itu sangat kurang komunikatif kan gitu ya. Nah, kira-kira kalau dari DKC nih, kegiatan yang sedang berjalan sekarang itu apa sih di masa pandemi sekarang ini? Ada perbatasan seperti ini kan? Mungkin Nadila bisa. Nah, kebetulan untuk kegiatan Dewan Kerja Cabang itu yang pertama ada Sitpercap, Kak. Kalau Sitpercap itu kebetulan juga udah selesai gitu kegiatannya kemarin. Lalu ada kegiatan HUT DKC Kota Bandung, lalu ada kegiatan Sarasehan, kegiatan PPBN, kegiatan spotting skill, dan juga kegiatan pelatihan gabungan. Ya, itu program DKC 1 tahun ke depan di 2021. Memang ya sebagaimana kita tahu ya, 1 tahun ke belakang mulai 2020 sampai mungkin pertengahan tahun ini memang kita diombang-ambing oleh yang tadi pandemi COVID. Jadi semua kegiatan terhenti, termasuk juga di 2020 kita terhenti, sama sekali tidak kegiatan untuk secara universal dengan penegak pandega, tapi kita DKC sendiri tetap partisipasi karena kita juga ditugaskan di Satgas COVID, KIP, ya ada penyemprotan ke lokasi-lokasi yang mungkin jadi ruang publik, kemudian pembagian sembako gitu. Nah, untuk di tahun ini sendiri memang ada kesempatan COVID sendiri kan agak mulai longgar, jadi sehingga di tahun ini kita juga sudah mengagendakan program yang tadi sudah disebutkan kan Adila, ini 1 tahun ke depan. Nah, untuk terkait kegiatannya bentuknya akan offline online itu nanti kita sesuaikan dengan kondisi COVID juga, Kak. Karena ya kita juga nggak bisa memaksakan kehendak ya, karena betul. Karena memang kita hanya bisa berikhtiar, tapi intinya kita tetap akan menjalankan program-program khususnya penegak pandega karena udah 1 tahun lebih ini udah puasa kegiatan gitu. Walaupun memang kemarin ada secara virtual, kita juga laksanakan juga ada diskusi virtual, ada lomba virtual gitu, di tahun 2020 itu, Kak. Ini kalau misalkan nih membayangkan tiba-tiba besok pandemi hilang, COVID balik lagi nih ke negara asalnya, atau tiba-tiba hilang, musnah, celing, tiba-tiba hilang, tiba-tiba datang lagi yang jangan ya jadi COVID-21 tiba-tiba hilang, kira-kira yang paling bakal pertama diadain sama DKC kegiatan atau apa? Ini mah menghayal aja dulu gambaran. Jadilah Mungkin yang paling pertama itu kegiatan offline ya, Kak, karena dari penegak pandeganya pun di Kota Bandung sudah mulai rindu gitu sama kegiatan offline.
udah pengen camping lagi. Iya tentunya itu Kak, karena yang paling pertama tentunya karena kita sudah rindu tidak berkegiatan tatap muka. Ya kalau ini pandemi benar-benar berakhir, tidak ada sama sekali, ya kita ingin kembali berkegiatan secara normal seperti yang dulu pernah kita laksanakan. Yang tentunya kita ingin ya bertemu dengan penegak pandega kita yang sudah rindu kegiatan secara tatap muka khususnya. Siapa tahu gitu kan tiba-tiba hilang, Pak dia langsung syukuran gitu, katanya syukuran jalan LRM Marta Dinata di Tehol gitu. Sepanjang jalan Marta Dinata di Tehol Di eta kanopian. pasang kanopi gitu sepanjang jalan Marta Dinata sih, oh kayak gitu kan. Iya. Tapi ya, Asa Ya, tentunya bahayanya dan teuing. Bahaya ya. Tapi tentunya kita juga DKC sendiri ya, jangankan teman-teman penegak pandega, kita pun DKC udah sangat rindu ingin kegiatan betul, secara buat normal. teman-teman tester di rumah yang kemarin-kemarin bertanya-tanya, terus ngapain nih DKC ada di cabang, Ya. kegiatannya apa aja, nah ini nih jawabannya. Betul. Jadi teman-teman yang masih bertanya-tanya, biar nggak jadi salah paham, biar nggak jadi desas-desus di belakang, juga akang-akang yang lain, ini jawabannya ada di episode sekarang. Jadi tunggu aja tahun ini kita akan suguhkan lah beberapa kegiatan, walaupun memang nantinya entah itu offline online, kita nunggu keadaan, mudah-mudahan sesuai yang apa kita inginkan. harapkan. Amin. Wah, ternyata kayak gitu tuh jawabannya. Jadi di episode ini udah dijawab semua ya. Betul. Jadi udah nggak ada pikiran-pikiran negatif nih. Terus nggak ada kegiatan. Sebetulnya ada, cuman teman-teman kurang mencari aja. Ya. Jadi jangan suujon lah. Harus tetap suujon. Naon sih? Jadi teman-teman Beneran. juga kalau punya waktu luang untuk cari informasi ke Kuarcap, silakan. Boleh banget. Semua akan anjay pada waktunya. Kang Ipe ada lagi nggak nih yang mau ditanya? Ada. Oh, banyak nih berapa Nah, pertanyaan nih. bisa nangtung. Naon ya. Ya. Nah, kan sekarang ini kegiatan pandemi ya dibatasi, segalanya ada offline, terus ada daring kayak gitu kan. Iya. Nah, tiap tahun itu kan ada nih Kuarcap tergiat, Betul. ya. Nah, untuk mensiasati kegiatan penegak dan pandega di sini supaya mendapatkan pramuka tergiat itu strateginya seperti apa sih? Iya. Kira-kira? Tentunya ini kan semua dalam konteks kuartir ini kan semua terlibat Dewan Kerja dan semua bidang di Kuarcap ya, bukan hanya Dewan Kerja. Tentunya untuk staff juga termasuk penegak pandega yang mungkin jadi masuk sebagai leading sektor semua bidang di kuartir, karena semua program kuartir pasti akan melibatkan kita Dewan Kerja khususnya. Nah, strateginya ya kembali lagi bahwa kita tiap Dewan Kerja mengadakan kegiatan dengan sasaran penegak pandega yang mungkin sudah jelas. Jadi semakin kita banyak kegiatan, semakin ada aktivitas, yaitu semakin kita ada produktif untuk penegak pandega sendiri. Betul. Jadi nilai plus bagi kuartir gitu, bagi penilaian kuartirnya itu sendiri gitu Kak. Ya, karena memang sangat berkontribusi sekali sih kegiatan-kegiatan dari penegak dan pandega. Betul, karena kita walaupun kita badan kelengkapan di Kuarcap itu ada bidang-bidang, tentunya setiap kegiatan di bidang kuartir sendiri pasti akan ada Dewan Kerja di situ dan ada penegak pandega punya peran. di situ gitu. Jadi mungkin fungsi Dewan Kerja di kuartir ini benar-benar jadi kunci juga sih sebenarnya. Oke. Terus ini nih Kak, di dunia pramuka kita kan mengenal tentang istilah regenerasi nih. Betul. Baik itu di Dewan Kerja Cabang, Dewan Kerja Ranting, maupun di kegiatan unit kegiatan Betul. atau satuan karya Betul. juga kayak gitu. Get betul lah. Tarikan atau mau? Itu kita dulu Kak. Oh enggak, lanjut aja. Iya. Kena naon ini mah gimmick baik. Udah deh, ini mic-nya juga deket. Nya, maksudnya suara tari. Oh iya, terus ya. Menyesuaikan. Ulah gelut lah sok tarikan we ngomong. Menyesuaikan dengan ini. Cekek wae. Usi dulu lama-lama.
Sama ukuran badan ya menyesuaikan. Tarik segala itu diberi tuang. Udah makan enggak lo? Udah Kak, udah makan enggak? Oke, sekali lagi kali ya. Ini takutnya nggak kedengeran sama si KIP. Aduh, ada dari kemarin ngajak debat terus nih. Kegiatan di satu organisasi juga pasti butuhkan regenerasi, betul, itu di DKC, DKR, satuan karya atau betul. unit kegiatan. Di dalam pandemi kayak gini, keadaan kayak gini memungkinkan nggak sih buat regenerasi saka atau unit atau Ya khususnya Dewan Kerja lah. Dewan Kerja ya. gitu. Memungkinkan nggak? Mau itu berupa daring atau langsung tapi prokes, mengikuti prokes memungkinkan nggak sih Kak? Ya, ini jadi permasalahan juga setahun terakhir di COVID ini. Jangankan hanya Dewan Kerja, KIP, Kak Deden, ini terjadi juga mungkin semua di gugus depan. Kenapa? Karena kondisi saat ini mengharuskan kita kan sekolah online gitu kan, tidak tetap muka, kegiatan ekstrakurikuler terhenti. Nah itu juga termasuk jadi penyebab regenerasi saat COVID ini. Bahkan mungkin bisa dicek di gudep-gudep, mungkin ya khususnya Kota Bandung aja ada juga banyak yang tidak berjalan kegiatan pramukanya, termasuk karena memang kondisi di saat ini mengharuskan online gitu kan. Tapi secara Dewan Kerja juga kita DKC yang masih regenerasi itu juga termasuk menjadi dampak ya tadi salah satunya karena tidak ada kegiatan selama 1 tahun terakhir, sehingga tidak ada pola bahwa kita pembinaan pengelolaan kegiatan tidak ada gitu ya. Jadi pembelajaran untuk teman-teman penegak pandega selama 1 tahun ini dia nggak ada gitu. Tapi untuk regenerasi di internal sendiri juga kita tetap berjalan ya, khususnya di DKC. Nah untuk di Dewan Kerja Ranting juga kita masih pantau dan memang permasalahannya sama. Kemarin si Parcap juga kita hanya 18 kuartir ranting. Dulu saya 2017 itu hampir 30 kuartir ranting ada. Hampir semuanya ada di Siparcap. Dan sekarang di 2021 ini Siparcap kita 2020 kan nggak Siparcap juga karena memang nggak ada program, kita alihkan semua ke COVID. Itu 2021 kan turunnya hampir setengah gitu ya. Nah ini juga jadi PR. Kemarin juga udah saya sampaikan di forum raker bahwa memang keberadaan tadi Dewan Kerja ini kan sangat penting di kuartir gitu, sehingga kuartir ranting juga istilahnya bisa kembali mengutamakan keberadaan Dewan Kerja itu sendiri gitu. Termasuk juga sebetulnya yang tadi saya bilang bahwa masa bakti DKC itu sebetulnya awalnya kan 2021 sorry. Termasuk saya juga terpilih di Muspanitra 2016 gitu. Nah, termasuk regenerasi di Dewan Kerja pun ya ini di channel ini juga saya mungkin informasi bahwa tahun ini juga rencana ini tahun terakhir saya gitu. Bahkan ada regenerasi ke depan ketua DKC baru gitu. Untuk pengganti selanjutnya gitu. Yang mungkin nanti akan dipilih di pleno DKC. Ya kan tadi bukannya mengikuti sama masa jabatannya, masa baktinya. Betul. Harusnya sebetulnya tapi karena memang umur peserta didik saya setahun terakhir ini sampai tahun depan. Tahun ini saya udah 25 Kak. Habis masa. Ya peserta didiknya kan sampai 26. Tapi karena memang saya tidak ingin menghabiskan sampai 26, cukup sampai tahun ini. Agustus tahun depan juga saya udah 26, jadi tahun ini udah tahun terakhir lagi peserta didik. Baliknya udah diganti pakai kopi. Iya. Mudah-mudahan sebelum habis peserta didik udah nikah dulu. Amin. Ih, aminnya balik kencang. Kalah jeung naon Gitu Kak. Jadi regenerasi tetap kita lakukan, termasuk di internal Dewan Kerja juga. Ya tadi informasi bahwa tahun ini secara tanggung jawab moral saya dipilih 2016 untuk menjabat 5 tahun sampai 2021, tuntas di 2021 gitu sudah terlaksana. Mudah-mudahan yang pasti mah Kang Aldi dan rekan-rekan di DKC selalu sehat. Amin. Dijauhkan dari segala macam penyakit, bahaya, celaka juga, biar
apa yang sudah direncanakan buat kemajuan Ada ya pramuka, betul. Terlaksana dengan lancar. Siap. Iya. Nah, kita bicara tentang Penegak dan Pandegan ya. Kan Penegak Pandega itu di Kota Bandung ini khususnya ya. Naon Cil? Oh, kalem atuh. Nah, di Penegak Pandega ini kan ada satuan karya ya. Unit. Satuan karya memang sih kalau satuan karya itu kan tidak di bawah DKC ya. Betul, bukan. Satuan karya itu di bawah Ancu Saka, Ya, betul. ya. Kalau- Bina Muda lah, dari Bina ya, Muda. dari Bina Oh, Muda lah ya. Bina Muda, Ancu Saka, terus Saka ya. Ya. Kalau unit? Kalau unit kegiatan baru Di di bawah Dewan DKC Kerja, kan, betul. di Dewan Kerja karena memang SK-nya juga dibuat sama Dewan Dewan Kerja. Kerja, Nah, betul. Saka dan unit khususnya di Kota Bandung nih ya. Sekarang kan udah pada mencar nih ya. Bencar ya. Nggak tahu Betul. kemana lah ya. Betul. Saka apa nggak Kemana? tahu di mana, Ya, saya ya. apa di mana, Kemana? unit apa di mana gitu kan. Betul, Nggak tahu. betul. Nah, kira-kira punya strategi gak untuk merangkul kembali Saka dan unit ini? Nah, Supaya ini, Kak. aktif lagi di sini nih, supaya rame lagi Ini lah. benar-benar PR sebetulnya udah dari awal masa bakti saya menjabat pun ini jadi PR besar. Betul. PR Pelik banget ini Kak. Ya. Pelik pisan ini. Karena itu. Nah, ini yang sisa-sisa masa bakti saya, maksudnya sisa-sisa jabatan saya sebetulnya ini udah jadi masalah lama. Nah, terkait mungkin tadi Saka dan unit ini, nah untuk terkait Saka, KIP juga tadi bahwa ini Saka tuh bukan di bawah Dewan Kerja, sehingga kita hanya bisa merekomendasikan. Sebetulnya DKC itu udah selalu minta, maksudnya untuk penyegaran organisasi di sisi pimpinan Sakanya. Nah, jadi karena ini sebagai karena tidak support ya, betul. memfasilitasi gitu. Nah, karena dari awal, karena kan masa bakti dari 2016 itu belum ada penyegaran kayak pimpinan Sakanya siapa gitu kan, terus ke bawahnya susunan dan sebagainya. Nah, itu tuh belum tersusun gitu mungkin ada beberapa yang sudah tersusun sekarang, ada beberapa Saka juga memang karena anggotanya vakum dan sama sekali tidak ada, sehingga tidak ada yang bisa mengurus itu. Nah, sehingga mungkin ini jadi PR khususnya ya tadi andalan cabang urusan Saka gitu di Kuarcap. Nah, kita sebagai DKC sebetulnya sudah selalu menyiapkan anggota pimpinan Saka, jadi kita hanya supporting kepada penegak pandeganya. Penegak pandega ini dalam arti ini ke Dewan Saka. Nah, bahkan kita sebetulnya strateginya paling nggak Kuarcap ini kan pimpinan Saka itu andalan ex officio kan, pimpinan Saka itu andalan Kuarcap secara ex officio. Nah, ini tuh susunan ini yang belum rampung gitu Kak. Misalkan Saka, katakan Saka Bayangkara nih pimpinan Saka tingkat kotanya siapa dan sebagainya gitu. Nah, ketika memang mungkin tidak ada anggota yang dulu masih aktif, ternyata vakum sama sekali nol anggota, sebetulnya DKC sudah punya strategi. Kita yang akan diklat sendiri, kita yang akan DKC yang bikin diklat, nanti setelah ada anggota nanti kita serahkan ke anggota yang sudah diklat. Itu jadi strategi kita. Cuman memang karena keterbatasan bahwa ranah secara pimpinan Saka oleh orang dewasanya itu bukan ranah kita, jadi kita hanya supporting sebatas rekomendasi nih Saka ini pimpinan Sakanya sudah ini mau dibentuk ya silakan, nanti urusannya dengan, karena ada bidang orgakum juga kan, nanti disahkan oleh Kuarcap secara SK. Nah, kalau misalkan secara keanggotaan penegak pandeganya sudah ada, ya tinggal lanjutkan aja aktivitasnya, entah itu bikin diklat atau apa. Kalau misalkan sama sekali nggak ada nih, ternyata nol peserta didiknya nggak ada, ya udah kita ambil alih oleh DKC diklatnya barengan dengan Pusdik, karena kita juga punya Pusdik juga di Kuarcap, jadi kita berbarengan dengan Pusdik, baru kita setelah ada peserta atau peserta didik sebagai anggota Saka tersebut sudah ada, ya tinggal kita serahkan ke, termasuk mungkin unit juga sekarang kita memang karena, nah ini untuk unit sendiri sebenarnya unik karena ada di bawah Dewan Kerja gitu ya, ada di bawah Dewan Kerja. Namun memang secara legal standing, secara nasional dan sebagainya ini belum ada sama sekali gitu ya. Secara dari Kuartir nasional, makanya
Nah di PPDK yang baru KIP Kak Deden, di PPDK baru ada satu kalimat, ada satu kalimat bahwa unit kegiatan ini bukan unit kegiatan, bahwa Dewan Kerja itu boleh membentuk unit kegiatan jika diperlukan gitu kan. Nah itu jadi disesuaikan dengan kebutuhan ya, sesuai kebutuhan. Nah sekarang itu saya dengan teman-teman DKC ini lagi bikin PR buat nyusun juklak, karena masih banyak simpang siur kan, khususnya Kota Bandung sendiri nih unit kegiatan nih legalitasnya dari mana, SK-nya dari mana, juklaknya dari mana. Sehingga kita ingin beresin itu dengan kita juga sedang on progress nih buat nyusun juklak terbaru gitu, disesuaikan dengan kebutuhan kita juga yang saat ini gitu ya. Sehingga ke depan kalau misalkan sudah terbentuk dan sudah disahkan si SK unit itu ya, dengan konsep yang sudah kita kaji ulang saat ini, setelah disahkan barulah kita berprogres. Sehingga ya nanti kayak tadi, kalau misalkan yang dulu mungkin sudah ada unit protokol, unit SAR dan sebagainya, kalau misalkan terhenti nih unit protokol di angkatan berapa, ternyata sampai saat ini nggak ada yang nerusin, yaudah kita yang bikin baru gitu, diklat kita yang pegang DKC. Ntar kalau udah ada anggota yang sudah dari peserta yang terbaru, baru kita serahkan lagi. Oke, seperti itu. Wah, nggak kerasa nih udah di ujung waktu. Sebenarnya masih banyak sih yang mau Banyak ya, dipertanyakan, siap. cuman Dan ini nggak bakalan sekali kita ngobrol sama. siap. nanti mungkin ada Episode selanjutnya. episode selanjutnya di tema yang mungkin berbeda lagi. Tuh. lah. Soalnya yang ngomongin tentang DKC, tentang Warcap tuh nggak sedikit. Tuh. Banyak banget, apalagi Banyak tentang banget. tenaga pandega. Tuh. Apalagi tentang pendekat pandega. Makanya kepikiran nih Kang Aldi aja kita ajak ngobrol gitu kan. Sekarang udah kebuka kayak gini, pasti Kang bahas lagi apa, dan wayahna Kang Aldi sama Tetehnya harus Ya istilahnya jika jual dedet tadi tuh. sebetulnya Datangan langsung hayu. wah ternyata Ya apalagi kan berbeda gitu. sebetulnya dari dulu kan udah jadi budaya bahwa Kota Bandung tuh jadi contoh buat yang lain. Betul. Gitu, teman-teman. Jadi Percontohan gitu. iya gitu. Jadi kita juga nggak bosan-bosan lah buat menyapa teman-teman, khususnya di channel ini sekarang, bagi penegak-penegak mungkin di luar sana, khususnya Kota Bandung atau yang lainnya gitu. Siap. Jadi inti buat di episode kali ini, kalau yang bisa saya ambil ya KIP buat saya tarik, teman-teman nggak usah terlalu overthinking lah, berlebih pemikirannya tentang Warcap, tentang DKC, bahwa ternyata kegiatan ada tanpa perlu memperlihatkan juga mereka sebetulnya sudah berkegiatan, bahkan membaktikan waktu, tenaga, pemikiran untuk masyarakat, apalagi dalam pandemi kayak gini ya, kayak ada jadi satgas juga ya kayak seperti itu. Jadi buat teman-teman yang di rumah, nanti kita bisa bahas lagi lebih lanjut di episode selanjutnya. Tetap tunggu di channel kita. Oke, Ada lagi yang mau disampaikan? Ya, tentunya penegak pandega Kota Bandung khususnya di tahun ini juga kita akan mulai kembali beraktivitas dalam berkegiatan yang mungkin sudah rindu 1 tahun ke belakang tidak ada kegiatan. Seringnya di online, kita juga nanti tahun ini kita mempersiapkan juga. Mudah-mudahan teman-teman juga bersemangat lagi, khususnya yang di GUS depan untuk berkegiatan pramuka, karena mau nggak mau pandemi ini juga kita harus lawan, nggak bisa kita cuman berdiam diri. Kita dikendalikan COVID, tapi COVID nanti kita Harus yang kita kendalikan. kendalikan. Ya, utamanya juga untuk kegiatan pramuka ke depan kita akan melaksanakan kembali. Itu aja, mungkin teman-teman juga jaga kesehatan karena itu yang paling penting saat ini, supaya kita bisa berkegiatan kembali secara normal, COVID-19 ini segera berakhir. Kalau dari Teteh nih, Mungkin tambahan aja untuk kakak-kakaknya di rumah bisa terus pantengin nih IG-nya DKC, karena kita tuh bakal update itu di Instagramnya dan juga media sosial lainnya. jadi yang pada nggak tahu kegiatan DKC curiga pada teboga IG. Curiga. Terus URCTI. Naon? Emang ada RCTI? Nggak ada RCTI di IG mah, adanya SPTC. Amtempe. Amtempe. Ya, Kelak. Teh bau nama asa beda itu. Ih kopi usaha ieu. Ih kopi naon? Eta urang jigana. Iya untuk kafe nya. Iklan ya.
Iya orang. Kopi nikmat gak bikin kembung? Pahit kopi, cangkangnya nyaman di lambung. Ayah cangkangnya nyaman di lambung. Nah, mungkin untuk episode kali ini mungkin cukup sekian saja. Para tester di rumah tetap jaga kesehatan, jangan lupakan 5M. Karena kalau 10M apa? Dikorupsi. Jangan ya. Jadi 5M aja cukup. 5M dan tetap memandu, proud to be Scott, dan salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap. Terus dulu. Hatur, thank you.